Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah ekologi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai population characteristic and population growth. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Intan Puspitasari beserta dua rekan saya yaitu Penny Rahayu dan juga Inayah Hairunisa. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Eka Putri Azrai MSI dan juga Bapak Ade Suryanda MSI. Baik, kami akan mempresentasikan mengenai materi ini. Adapun yang pertama kali dibahas adalah karakteristik populasi dan pertumbuhan. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari populasi. Di sini sudah ada beberapa definisi dari populasi. Yang pertama, kumpulan kelompok makhluk hidup yang sama jenis atau kelompok lain yang individunya mampu bertukar informasi genetik yang mendiami suatu ruangan khusus menurut Sucipta tahun 1992. Kemudian, populasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok organisme sejenis yang dapat saling bertukar informasi genetiknya yang mendiami suatu habitat pada waktu tertentu. Selain itu, populasi adalah sekelompok organisme suatu spesies yang mendiami suatu tempat memiliki ciri atau sifat khusus populasi atau kelompok dan bukan ciri individu. Adapun karakteristik dari populasi. Nah, yang pertama adalah kerapatan atau kepadatan, atau yang kita kenal yaitu densitas. Nah, biasanya kerapatan ini digunakan untuk menghitung jumlah tumbuhan, sedangkan kepadatan digunakan untuk menghitung hewan. Adapun definisi dari densitas populasi adalah besarnya populasi dalam suatu unit ruang yang pada umumnya dinyatakan sebagai jumlah individu-individu dalam setiap unit luas atau volume. Kemudian yang kedua adalah natalitas atau angka kelahiran. Kelahiran atau natalitas adalah kemampuan inheren suatu populasi untuk bertambah. Berikutnya adalah mortalitas, di mana mortalitas biasa dinyatakan sebagai perhitungan berapa jumlah individu yang mati dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir adalah perluasan dan penyebaran populasi, merupakan proses keluar masuknya individu dan anaknya dari zona daerah populasi. Perluasan ini dapat berupa gerakan berikut ini. Yang pertama adalah imigrasi, di mana imigrasi merupakan gerakan keluarnya individu dari zona populasi sehingga jumlah anggotanya akan berkurang. Kemudian ada imigrasi, gerakan masuknya individu luar ke dalam zona suatu populasi sehingga jumlah anggotanya akan bertambah. Dan yang terakhir adalah migrasi, di mana gerakan periodik suatu organisme untuk datang dan pergi dari suatu zona populasi. Ya, berikutnya adalah konsep populasi dan individu. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari populasi, berikutnya kita akan mengkaitkan antara keduanya. Nah, individu merupakan makhluk hidup yang hanya berjumlah satu, sedangkan populasi adalah kumpulan individu atau makhluk hidup yang jenisnya sama. Sebagai contoh adalah populasi manusia di Kecamatan Kokap, populasi pohon cengkih di Kelurahan Purwosari, populasi harimau di suatu hutan, dan sebagainya. Nah, populasi ini memiliki berbagai ciri atau sifat maupun parameter yang unik dari kelompoknya, atau sifat kebersamaan dan sudah tidak merupakan sifat dari suatu individu pembentuknya. Nah, adapun sifat-sifat tersebut antara lain seperti yang tadi sudah disinggung sebelumnya seperti kepadatan, natalitas, mortalitas, penyebaran umur, potensi biotik, dispersi, dan bentuk, serta perkembangan yang mencerminkan adanya dinamika populasi yang nanti akan dijelaskan secara rinci oleh rekan-rekan saya. Berikutnya adalah mengenai ekologi populasi. Nah, ekologi populasi ini berhubungan dengan perubahan dalam ukuran dan komposisi populasi dengan identifikasi penyebab ekologis dan juga evolusioner dari fluktuasi tersebut. Nah, adanya kedua kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan populasi itu diantaranya adalah angka kelahiran atau natalitas dan juga angka kematian atau mortalitas yang dapat diukur dan digunakan untuk memprediksi bagaimana ukuran populasi akan berubah menurut waktu. Berikutnya adalah karakteristik individu penyusun populasi. Dua karakteristik penting pada populasi manapun adalah kepadatan dan penyebaran. Nah, kepadatan adalah jumlah individu persatuan luas daerah atau volume, dan penyebaran adalah jarak individu. Sehingga pola penyebaran bervariasi
dalam suatu kisaran atau tempat tinggal suatu populasi akibat munculnya patch-patch pada lingkungan. Nah, penyebaran ini bisa berkisar mulai dari terumpun atau yang paling umum seragam sampai acak seperti yang ditentukan oleh berbagai faktor baik itu lingkungan ataupun sosial. Nah, berikutnya adalah mengenai dinamika populasi. Nah, kita sebelum menggali lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari dinamika dan juga populasi. Adapun dinamika merupakan suatu pertumbuhan atau penurunan yang terjadi pada suatu makhluk hidup, sedangkan populasi seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, populasi adalah sekelompok spesies yang hidup dan berkembang serta tinggal di suatu habitat dengan menggunakan sumber daya alam di habitat itu untuk bertahan hidup. Nah, dinamika populasi, tentunya kita tahu bahwa populasi dapat konstan, dapat juga berfluktuasi, atau dapat pula meningkat atau menurun terus. Nah, perubahan-perubahan ini disebabkan oleh 4 faktor yang saling mempengaruhi, yaitu kelahiran atau natalitas, kemudian kematian atau mortalitas, ukuran populasi berubah sepanjang waktu. Nah, perubahan ukuran dalam populasi ini disebut dengan dinamika populasi. Perubahan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus perubahan jumlah dibagi waktu. Hasilnya adalah kecepatan perubahan dalam populasi. Dan di gambar sebelah kanan menunjukkan adanya dinamika populasi dari suatu organisme. Salah satu bentuk dinamika populasi adalah pertumbuhan populasi, yaitu menyangkut kemampuan untuk menambah jumlah individu. Laju pertumbuhan populasi dinyatakan dalam jumlah bertambahnya individu. Nah, dalam populasi dibagi jangka waktu terjadinya penambahan tersebut. Nah, misalnya saja pada tahun 1990 ada populasi ular sawah di suatu ekosistem sawah yang terdapat 50 ekor. Kemudian pada tahun berikutnya pada tahun 2000 populasinya meningkat 120 ekor. Nah, berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa selama 10 tahun itu terjadinya penambahan jumlah ular sawah sebanyak 70 ekor atau rata-ratanya sebanyak 7 ekor setiap tahunnya. Oke, kita lanjut mengenai karakteristik populasi, struktur umur, dan seks rasio yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah karakteristik populasi, yaitu struktur umur dan juga seks rasio. Dan di sini ada karakteristik populasi gitu ya teman-teman. Di sini ada yang pertama kerapatan atau kepadatan yang sudah dijelaskan oleh Intan sebelumnya. Jadi kerapatan atau kepadatan itu adalah banyaknya populasi dalam suatu tempat. Yang kedua itu ada mortalitas. Mortalitas itu adalah kematian dan juga natalitas adalah kelahiran gitu ya yang sudah dijelaskan oleh Intan. Kemudian yang ketiga adalah penyebaran umur. Nah, jadi penyebaran umur ini merupakan ciri atau sifat penting yang mempengaruhi natalitas dan mortalitas. Nah, penyebaran umur ini dapat menentukan status reproduktif yang sedang berlangsung. Nah, biasanya populasi yang sedang berkembang cepat atau tumbuh cepat itu memiliki banyak individu dengan usia yang muda gitu. Sedangkan populasi atau pertumbuhan individu yang stasioner biasanya memiliki individu yang dengan umur tua dan umur muda yang merata. Dan yang terakhir, populasi yang menurun itu biasanya memiliki jumlah individu yang berumur tua lebih banyak atau banyak yang tidak produktif. Nah, kemudian di sini ada dispersi. Dispersi ini adalah pola penyebaran populasi gitu ya teman-teman yang sudah dijelaskan oleh Intan sebelumnya, yaitu ada imigrasi, emigrasi, dan juga migrasi. Kemudian yang keenam ini yang kelima ini ada bentuk pertumbuhan dan perkembangan, dan yang terakhir itu ada potensi biotik. Nah, potensi biotik ini dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang dimiliki oleh organisme untuk tumbuh atau bereproduksi dengan baik gitu. Nah, potensi biotik ini biasanya menggambarkan kemampuan suatu populasi untuk menambah jumlah anggotanya apabila rasio umurnya itu sudah mantap dan juga lingkungannya itu sudah optimal. Mungkin boleh di next, Intan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai struktur umur. Nah, jadi struktur umur ini adalah perbandingan proporsional anggota populasi menurut kelompok umur. Nah, contohnya di sini adalah struktur umur dari manusia. Nah, jadi populasi ini dapat dibagi menjadi 3 kelas atau 3 tahap usia yang penting yang sudah disinggung sebelumnya, yaitu ada prareproduksi, reproduksi, dan juga pasca reproduksi. Nah, pola penyebaran umur ini atau pola struktur ini dapat mempengaruhi mortalitas dan juga natalitas dari suatu populasi.
Nah, di sini ada gambar yang kiri ini merupakan gambar piramida usia untuk 3 populasi manusia. Nah, jadi gambar yang pertama ini atau piramida yang pertama ini merupakan piramida dari negara Mesir gitu ya, teman-teman, yang menunjukkan bahwa adanya perluasan populasi. Jadi di piramida yang pertama ini lebih banyak individu atau populasi yang usia mudanya itu lebih banyak dibandingkan usia yang lebih tuanya. Jadinya pertumbuhan penduduknya itu sangat cepat dan terlihat gitu. Nah, sedangkan piramida yang kedua ini adalah piramida dari negara bagian serikat. Nah, piramida ini tidak terlalu runcing seperti piramida yang sebelumnya karena piramida ini stasioner atau jumlah populasi yang mudanya dengan populasi yang tuanya itu rata. Dan yang terakhir ini adalah piramida dari negara Jepang. Nah, piramida ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan populasi di negara tersebut. Nah, diakibatkan oleh banyaknya jumlah populasi atau individu yang lebih tua dibandingkan yang muda atau banyaknya usia tidak produktif. Nah, selanjutnya di sini ada gambar kedua. Sebelumnya kan? Ya, gambar kedua ini adalah gambar struktur umur dari hutan Quercus rubra di dataran tinggi Ozark, Missouri. Nah, jadi hutan ini didominasi oleh pohonan atau tumbuhan dengan usia 30 sampai 80 tahun. Nah, boleh di next kan? Nah, selanjutnya di sini juga ada gambar piramida ya, teman-teman. Gambar ketiga. Di sini ada 3 piramida, di mana piramida yang A itu merupakan piramida dengan pertumbuhan populasi yang rendah gitu. Yang rendah. Terus kemudian yang B ini merupakan tipe piramida pertumbuhan populasi yang cepat atau luas atau tinggi. Dan yang C ini merupakan tipe piramida yang stabil. Nah, di sini juga ada nomor 1, 2, 3-nya, di mana nomor satunya itu menunjukkan banyaknya usia prareproduksi, 2 itu menunjukkan banyaknya usia reproduksi atau produktif gitu ya, dan yang ketiga itu banyaknya usia yang pasca reproduksi atau usia tua. Nah, kemudian di sini juga ada piramida atau gambar yang keempat gitu ya, merupakan piramida usia dari manusia atau 5 jenis struktur populasi manusia. Yang pertama ini, tipe yang pertama, ini memiliki dasar yang lebar dan juga sisi miring yang sangat landai gitu ya, yang dapat kita lihat. Jadi piramida ini dapat kita amati di negara-negara dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Jadi usia rata-rata dari piramida ini usianya itu rendah. Nah, misalnya itu di negara India. Kemudian tipe yang kedua ini disebut juga sebagai tipe sarang lebah kuno. Nah, jadi tipe piramida ini memiliki dasar yang lebih luas, namun selanjutnya itu ke atasnya itu dia meruncing gitu ya, teman-teman. Nah, jadi tipe 2 ini mewakili populasi yang cepat dan meningkat, tetapi usia rata-ratanya itu rendah. Nah, misalnya itu di negara Brazil dan juga di negara Sri Lanka. Kemudian tipe yang 3 ini dasarnya dapat kita lihat ya, teman-teman, dasarnya itu tidak terlalu luas dibandingkan piramida yang 1 dan juga 2, dan semakin ke ujung itu semakin mengerucut gitu, tetapi tidak setajam piramida yang 1 dan 2. Nah, ini mewakili tingkat kelahiran dan kematian yang rendah, dan usia rata-rata dari piramida ini itu tinggi. Nah, biasanya piramida ini di negara-negara Eropa Barat. Kemudian tipe piramida yang keempat itu bentuknya seperti lonceng, di mana dasarnya itu meluas dan akhirnya mengerucut dan stabil terlebih dahulu, lalu akhirnya mengerucut lagi. Nah, tipe ini mewakili banyaknya tingkat kelahiran yang tinggi dan juga tingkat kematian yang rendah. Nah, tipe piramida ini biasanya dapat kita temui di negara Kanada dan juga Amerika Serikat. Dan yang terakhir, yaitu tipe kelima, di mana dasarnya itu tidak luas, namun akhirnya dia meluas dan akhirnya mengerucut lagi. Nah, tipe piramida ini menunjukkan bahwa adanya penurunan infertilitas yang cepat dan ditandai dengan kematian yang rendah dan tingkat kelahiran yang sangat rendah. Nah, ini dapat kita temui di negara Jepang. Boleh di next kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai seks rasio. Seks rasio ini adalah proporsi jantan terhadap betina dalam sebuah populasi atau perbandingan antara banyaknya jantan dan juga betina dalam suatu tempat gitu ya, teman-teman.
Nah, rasio kelamin primer atau rasio pada pembuahan ini cenderung 1:1. Nah, tapi rasio ini tidak benar secara universal, tetapi ini juga sulit untuk dikonfirmasi. Nah, seks rasio ini atau rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah populasi laki-laki atau jantan dengan jumlah populasi perempuan atau betina. Nah, biasanya dinyatakan dalam banyaknya populasi laki-laki atau jantan per 100 populasi perempuan atau betina. Nah, pada sebagian besar populasi mamalia, termasuk manusia, rasio jenis kelamin sekundernya atau rasio saat lahirnya itu seringkali lebih berat ke arah laki-laki atau jantan, tetapi populasinya semakin lama itu bergeser ke arah perempuan atau betina di usia kelompok yang lebih tua. Nah, jadi sebelumnya dulu kan. Nah, jadi umumnya itu pria memiliki rentang hidup atau rentang waktu gitu yang lebih pendek dibandingkan wanita. Jadi harapan hidup pria yang lebih pendek ini disebabkan oleh faktor fisiologis dan juga faktor perilaku gitu ya. Nah, tapi di beberapa hewan seperti burung itu lebih banyak betinanya gitu yang mati dibandingkan jantannya, karena betina itu lebih banyak menetap di sarang sehingga memungkinkan adanya predator atau serangan. Boleh di next, Tan? Nah, selanjutnya ini adalah konsep distribusi dan kelimpahan populasi. Boleh di next? Nah, jadi distribusi populasi ini adalah atau dapat kita artikan sebagai pergerakan individu ke dalam atau keluar populasi. Nah, distribusi populasi ini menggambarkan suatu area atau suatu tempat, di mana distribusi ini berdasarkan pada kehadiran dan ketidakhadirannya individu dalam suatu populasi. Nah, distribusi ini mendefinisikan luas spasial. Nah, spasial ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ruang atau tempat. Nah, di sini ada gambar ya teman-teman di sebelah kanan, di mana titik-titik merahnya itu menunjukkan individu dan garis birunya itu menunjukkan distribusi dari suatu populasi di mana populasi itu terjadi. Nah, distribusi suatu populasi ini biasanya dipengaruhi oleh terjadinya kondisi lingkungan yang sesuai. Nah, biasanya kalau kondisi lingkungan yang sesuai terjadi pergerakan atau distribusi populasi yang meningkat. Boleh di next, Tan? Nah, di sini distribusi dibedakan menjadi 3 pola utama, yaitu yang pertama acak, yang kedua teratur, dan yang ketiga mengelompok. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah acak. Ya, acak ini adalah distribusi yang terjadi apabila individu dalam suatu populasinya ini terdistribusi dalam suatu ruang dan tidak tergantung pada individu yang lain. Nah, kemudian individu-individu tersebut didistribusikan secara acak. Nah, dapat kita lihat pada gambar ya, teman-teman. Di sini ada gambar bunga yang terdistribusi secara acak, dan juga di sini ada gambar pembantunya gitu ya, yang menunjukkan bahwa distribusi ini terjadi secara acak. Kemudian yang kedua ini adalah distribusi seragam atau distribusi teratur. Nah, distribusi ini terjadi apabila individu di dalam populasi tersebut terdistribusi dengan jarak yang sama atau dengan jarak yang sama. Kemudian yang ketiga itu adalah distribusi mengelompok. Distribusi ini terjadi apabila suatu individu dikelompokkan bersama-sama sehingga nantinya akan membentuk suatu distribusi mengelompok. Dan dalam kebanyakan kasus biasanya distribusi ini terjadi di jenis yang ketiga, yaitu distribusi mengelompok. Boleh di next, Tan? Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kelimpahan. Nah, kelimpahan ini menentukan ukuran jumlah individu dalam suatu populasi. Nah, kelimpahan adalah jumlah yang dihadirkan oleh masing-masing spesies dari seluruh individu dalam komunitas. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan gitu ya, bahwa kelimpahan ini adalah jumlah atau banyaknya individu pada suatu area tertentu dalam suatu komunitas. Nah, kelimpahan ini terdiri dari 2 faktor, yaitu dari faktor populasi kepadatan penduduk atau populasi, dan juga wilayah. Dari 2 konsep tersebut, konsep distribusi populasi dan kelimpahan populasi, dapat kita simpulkan bahwa kelimpahan populasi itu adalah jumlah organisme atau individu yang menempati suatu habitat, sedangkan distribusi adalah penyebaran atau pergerakan organisme
atau populasi pada habitatnya, seperti itu. Boleh di next, kan? Nah, hubungan yang sangat positif antara distribusi dan kelimpahan populasi ini dapat menghasilkan sebuah mekanisme yang dinamakan metapopulasi. Nah, metapopulasi itu adalah antar populasi-populasi dari suatu spesies yang menempati beberapa habitat yang terjadi secara migrasi. Nah, metapopulasi ini merupakan konsep landscape yang sangat penting yang berhubungan dengan dinamika populasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada gambar jenis-jenis populasi ya, teman-teman. Yang pertama itu atau yang kiri atas itu merupakan metapopulasi klasik. Nah, sebelumnya di sini kan ada lingkaran tertutup. Lingkaran tertutup ini menunjukkan habitatnya, kemudian garis putus-putus yang di luar lingkaran tertutup itu menunjukkan batas-batas dari populasi. Nah, kemudian tadi yang pertama itu, yang A itu merupakan metapopulasi klasik, yang B itu yang kanan atas itu merupakan metapopulasi inti satelit, yang C itu kiri bawah merupakan metapopulasi yang tidak merata, dan yang D itu merupakan metapopulasi yang tidak seimbang. Boleh di next, kan? Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi dan juga kelimpahan populasi. Boleh di next? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi dan kelimpahan populasi yaitu ada distribusi sumber daya, ada kondisi geografis, ada perilaku sosial. Biasanya perilaku sosial ini pada hewan ya, teman-teman. Kemudian di sini ada perubahan iklim, selanjutnya ada makanan, ada predator atau pesaing, ada aliran air, dan juga yang terakhir oksigen. Boleh di next, kan? Selanjutnya kita akan bahas mengenai konsep pertumbuhan populasi. Boleh di next? Suatu populasi akan mengalami pertumbuhan apabila laju kelahiran di dalam suatu populasi itu lebih besar dibandingkan laju kematian, dengan mengasumsikan bahwa adanya laju emigrasi. Nah, emigrasi itu adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu populasi gitu. Jadi populasi di dalamnya itu berkurang gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian pertumbuhan ini dikendalikan oleh laju di mana individu baru ditambahkan ke populasi melalui proses kelahiran dan imigrasi, serta di mana individu meninggalkan populasi melalui proses kematian dan emigrasi. Jadi, pertumbuhan populasi ini akan terjadi apabila banyaknya laju kelahiran dibandingkan laju kematian, dan banyaknya individu yang datang ke populasi tersebut, dan banyaknya individu yang keluar dari populasi tersebut. Nah, di sini ada gambar, teman-teman. Di sini ada gambar merupakan representasi sederhana dari pertumbuhan penduduk, di mana di sini ada kelahiran, ada kematian, ada imigrasi, dan juga emigrasi yang menunjukkan bahwa hal tersebut yang mempengaruhi dari pertumbuhan penduduk. Boleh di next, kan? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya melanjuti materi Inaya, yaitu adalah model pertumbuhan populasi. Nah, mari kita satukan konsep dulu gitu ya, kalau pertumbuhan populasi ini merupakan perubahan ukuran populasi selama periode waktu tertentu. Nah, pertumbuhan populasi ini terbagi menjadi dua tipe utama. Yang pertama adalah discrete, yaitu tidak terjadi tumpang tindih generasi, dan yang kedua adalah continuous, yaitu terjadinya tumpang tindih generasi. Nah, pertumbuhan populasi secara kontinus ini terbagi menjadi dua, yaitu eksponensial dan logistik gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada dua kurva gitu ya. Nah, di sini yang pertama kurva eksponensial ini dia membentuk huruf J, dan kurva logistik ini membentuk huruf S. Next, Tan. Nah, teman-teman sambil ingat-ingat ya gambar kurva yang tadi. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama mengenai model pertumbuhan eksponensial. Nah, pertumbuhan eksponensial ini didefinisikan sebagai pertumbuhan populasi di mana jumlah individu ini berakselerasi dengan cepat bahkan ketika tingkat kenaikannya ini tetap, dan akhirnya akan menghasilkan ledakan populasi. Nah, di sini tingkat kelahiran populasi tertentu saja menentukan tingkat pertumbuhannya, dan pada tipe pertumbuhan ini ketersediaan sumber dayanya ini tidak terbatas. Ketika kita memplot jumlah individu dengan waktu, hasilnya akan menjadi kurva karakteristik berbentuk huruf J. Nah, menurut atau berdasarkan kurva nih, pertumbuhan dimulai secara perlahan dan kemudian akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah populasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pada model pertumbuhan ini sumber dayanya ini tidak terbatas gitu kan untuk setiap populasi yang terus bertambah gitu. Nah,
keadaan ini kan tidak sesuai atau tidak realistis gitu pada kehidupan kita, karena pada kenyataannya sumber daya alam maupun sumber daya manusia di alam ini tuh terbatas gitu. Jadi model pertumbuhan ini tidak cocok digunakan atau diperhitungkan untuk menghitung populasi kehidupan di bumi, kecuali pertumbuhan pada kultur bakteri yang memiliki sumber daya tidak terbatas. Untuk rumusnya sendiri teman-teman bisa lihat di gambar pada PowerPoint. Boleh next time. Nah, selanjutnya adalah model pertumbuhan logistik gitu. Kurvanya tadi berbentuk huruf S. Nah, pertumbuhan logistik melibatkan pertumbuhan populasi eksponensial yang diikuti oleh tingkat pertumbuhan keadaan konstan. Nah, ketika populasi mencapai daya dukungnya, laju pertumbuhan akan melambat karena adanya keterbatasan ketersediaan sumber daya untuk setiap individu yang baru. Daya dukung pada populasi ini, pada model pertumbuhan ini merupakan suatu ukuran di mana suatu populasi akhirnya akan menjadi stabil. Pada saat ini, tingkat pertumbuhan populasi ini akan sedikit berfluktuasi di atas dan di bawah dari daya dukung. Model ini lebih realistis dan dapat diterapkan untuk banyak populasi yang ada di bumi. Next time. Nah, selanjutnya adalah demografi. Next dulu. Nah, demografi adalah studi yang mempelajari mengenai jumlah, distribusi teritorial, dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahan dan sebab-sebab terjadinya perubahan. Nah, demografi ini dapat dilihat dari ukuran, struktur komposisi, persebaran ruangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah-jumlah tersebut seperti fertilitas, mortalitas, dan distribusi populasi seperti migrasi, imigrasi, dan emigrasi. Next time. Nah, yang pertama adalah natalitas. Natalitas merupakan kemampuan populasi untuk tumbuh. Boleh sambil next time. Nah, laju natalitas ini atau laju kelahiran atau kita sebut sebagai birth rate pada demografi diperoleh dengan kelahiran, menetas, atau berkecambah dan sebagainya. Nah, pada natalitas ini dikenal ada dua bentuk, ada dua macam. Yang pertama adalah natalitas maksimum atau N absolute. N absolute adalah produksi maksimal individu baru secara natalitas maksimum adalah produksi maksimal individu baru secara teoritis dalam kondisi yang ideal dan konstan untuk setiap populasi. Sedangkan natalitas ekologis merupakan pertumbuhan populasi dalam kondisi lingkungan yang sebenarnya dan angkanya ini tidak konstan. Untuk perhitungannya sendiri ada rumusnya di bawah seperti yang teman-teman lihat, dan ada sedikit catatan bahwa angka laju natalitas atau kelahiran ini selalu lebih besar daripada 0 dan tidak pernah negatif. Sedangkan N atau jumlah pertumbuhan itu bisa positif maupun negatif karena dia akan melibatkan natalitas, moralitas, emigrasi, dan sebagainya. Next time. Nah, selanjutnya adalah mortalitas. Mortalitas ini seperti yang digambar merupakan angka kematian pada populasi. Next time. Nah, laju mortalitas adalah laju kematian dalam demografi, yaitu jumlah individu yang mati pada satu waktuan tertentu. Sama seperti natalitas, mortalitas ini juga terbagi menjadi dua, yaitu mortalitas ekologi dan mortalitas minimum atau teoritis. Nah, mortalitas ekologi merupakan mortalitas yang direalisasikan, yakni matinya individu di bawah kondisi lingkungan tertentu. Nilainya ini tidak tetap, angkanya ini tidak tetap, tergantung dari kondisi lingkungan. Sedangkan mortalitas minimum yaitu matinya individu dalam kondisi lingkungan yang ideal, optimum, dan mati semata-mata tuh karena usia yang menua. Boleh next time. Nah, selanjutnya adalah distribusi populasi, itu migrasi, emigrasi, dan imigrasi. Nah, distribusi populasi ini adalah pergerakan individu-individu ke dalam ataupun keluar dari satu populasi atau daerah populasi. Nah, di sini ada tiga, yaitu yang pertama migrasi, yaitu pergerakan keluar atau batas-batas tempat populasi dan datang kembali ke tempat populasi secara periodik atau secara dalam waktu tertentu gitu. Nah, yang kedua adalah emigrasi, yaitu pergerakan keluar batas-batas tempat populasi sehingga populasi akan berkurang. Nah, yang ketiga adalah imigrasi, yaitu pergerakan ke dalam batas-batas tempat populasi sehingga jumlah populasi akan bertambah. Next time. Balik lagi deh. Nah, dari distribusi populasi ini merupakan kemampuan dispers yang merupakan faktor penting dari siklus hidup kebanyakan organisme. Nah, proses ekologi akan menghasilkan gain flow di antara populasi lokal, sehingga hal ini berfungsi untuk mencegah adanya interbreeding. Next. Nah, selanjutnya adalah proses dan mode stokastik.
Nah, model pertumbuhan populasi stokastik ini memperkenalkan ide variasi biologi ke dalam dinamika populasi dan didasarkan pada teori probabilitas. Seperti namanya, probabilitas ini merupakan bersifat peluang gitu ya, teman-teman. Nah, dalam kehidupan ini terdapat dua kejadian yang dimodelkan secara matematika, yaitu kejadian deterministik dan kejadian stokastik. Nah, kejadian deterministik ini adalah kejadian yang sudah pasti terjadi, sedangkan kejadian stokastik merupakan kejadian yang belum pasti atau mungkin dapat terjadi dan bersifat sebagai peluang. Pertumbuhan populasi dialami oleh setiap makhluk hidup dan ditandai dengan adanya perubahan dari waktu ke waktu. Dimulai dari adanya kelahiran, perkembangan, hingga kematian. Pertumbuhan suatu populasi dapat digambarkan oleh model matematika, salah satunya adalah model eksponensial yang tadi sudah kita bahas, yang merupakan model deterministik. Nah, model deterministik maupun stokastik ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu memprediksi pertumbuhan populasi bakteri, biasanya sering dipakai pada pertumbuhan bakteri. Hanya saja model stokastik ini mempunyai kelebihan, yaitu memberikan angka peluang terhadap hasil prediksi yang diperoleh. Nah, berdasarkan prosesnya, model stokastik ini mempunyai 4 proses gitu. Next. Nah, pada grafik yang pertama nih, pada gambar pertama ini merupakan proses stokastik dengan ruang parameter diskrit dan ruang keadaan diskrit. Kalau teman-teman lihat di sini, grafiknya ini merupakan yang pertama ini adalah parameter diskrit. Nah, contohnya kita baca yang kedua nih ya, banyaknya bakteri pada generasi N gitu, pada generasi ke N. Banyaknya bakteri ini menunjukkan parameter diskrit dan ruang generasi ke N ini merupakan menggambarkan ruang keadaan diskrit. Nah, hasil dari grafik ini membuat titik-titik garis itu yang discontinue atau terus naik turun gitu kan teman-teman. Nah, kalau yang kedua ini merupakan proses stokastik dengan ruang parameter diskrit dan ruang keadaan kontinu. Kita baca contohnya di sini adalah volume curah hujan tiap hari dalam 1 bulan. Nah, volume curah hujan ini menunjukkan parameter diskrit dan ruang keadaan kontinu ini ditunjukkan dengan adanya hujan yang terus-menerus selama 1 bulan gitu. Jadi dalam satuan waktunya ini terus terjadi dan jadinya nih grafiknya ini akan terus-menerus dan akan terus melanjut sampai waktu yang habis ini yang sudah ditentukan. Nah, yang ketiga adalah proses stokastik dengan ruang parameter kontinu dan ruang keadaan diskrit. Untuk contohnya teman-teman bisa baca sendiri, dan grafik ini sering juga disebut sebagai fungsi tangga. Dan yang terakhir adalah proses stokastik dengan ruang parameter kontinu dan ruang keadaannya kontinu gitu. Jadi grafik ini akan terus ada karena kedua parameternya ini akan terjadi secara terus-menerus. Next, Dan. Nah, selanjutnya adalah kepunahan populasi. Sebenarnya untuk kepunahan populasi ini itu ada banyak faktornya seperti faktor internal dan eksternal. Namun pada PowerPoint kali ini saya akan menyampaikan 2 paradigma mengenai kepunahan populasi. Next, Dan. Yang pertama adalah paradigma populasi kecil. Nah, pada paradigma populasi kecil ini memfokuskan pada konsekuensi dari populasi yang memiliki jumlah anggota yang sedikit. Jadi karena jumlah anggotanya yang sedikit, jika suatu individu dari populasi itu mati, dia akan menyebabkan sesuatu yang besar pada populasi tersebut. Nah, selain itu populasi kecil ini tidak memiliki kestabilan kondisi sosial di dalamnya karena terjadi kekurangan tenaga dalam kerjasama dan kemudian merusak harmoni populasi. Nah, hal ini akan menyebabkan suatu fenomena yang kita sebut sebagai Alley effect. Nah, selanjutnya pada populasi kecil ini terdapat kesulitan bagi spesies berpopulasi kecil dalam bereproduksi yang menghambat pertumbuhan populasi dan ujung-ujungnya ini jelas akan menyebabkan suatu kepunahan. Selanjutnya yang kedua adalah paradigma penurunan ukuran populasi yang meliputi keempat hal ini. Nah, sebenarnya keempat hal ini tuh lebih banyak kayak ke faktor eksternal kenapa suatu kepunahan itu bisa terjadi. Yang pertama adalah adanya pembunuhan yang tidak terkendali, kemudian kerusakan dan fragmentasi habitat, yang ketiga adalah introduksi spesies eksotis, dan yang terakhir adalah rantai kepunahan. Next, Dan. Nah, yang terakhir adalah efek Allen atau dari paradigma populasi kecil yang tadi sudah saya bahas. Di sini ada gambar panda, seperti yang kita tahu kalau panda ini juga populasinya itu sangat sedikit dan bisa terhitung sebagai hewan yang hampir punah gitu ya teman-teman. Nah, apa sih efek Alley ini gitu kan? Kenapa dari tadi disebut-sebut mulu? Nah, efek Alley atau Alley effect ini adalah istilah ekologi untuk menyebut resiko kepunahan karena menghubungkan antara tingkat kepadatan sebuah spesies dengan kebugarannya.
sebuah spesies dengan populasi yang tinggi sementara ruang hidupnya terbatas juga akan punah karena mereka bersaing untuk mendapatkan ruang hidup dan makanan. Sebaliknya, jika populasi yang kepadatan dan spesiesnya rendah, ini juga akan mengalami kepunahan karena mereka akan mengalami kesulitan bereproduksi. Nah, kita ambil contoh nih badak, teman-teman. Badak ini kan populasi kecil ya, karena jumlah mereka itu sangat sedikit dan mereka dalam bereproduksi ini memakan waktu yang lama dan hasil anakannya pun sangat sedikit gitu loh. Jadi sama seperti yang tadi udah dibahas juga, jadi pada populasi dengan kepadatan rendah, perkawinan sedara ini lebih memungkinkan terjadi gitu karena jumlah yang sedikit, jadi dia lebih kayak bisa kawin sedara gitu. Sedangkan seperti yang kita tahu juga kalau kawin sedara ini biasanya menghasilkan anak yang abnormal atau masa hidupnya ini tidak panjang gitu. Jadi hal-hal seperti yang sudah saya sebutkan inilah yang bisa memicu kepunahan atau kelangkaan populasi di alam. Next time. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh disampaikan melalui grup WhatsApp atau pada saat kita kelas di hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.